Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah kita ketemu lagi dalam video pembelajaran jarak jauh. Tidak henti-hentinya kita bersyukur ya nak, Allah masih memberikan kita kesehatan. Bisa memberikan kita nikmat yang banyak. Sehingga kita bisa belajar, walaupun kita belajarnya dari rumah. Nah, seperti biasa sebelum belajar, Ustazah akan menyampaikan sedikit protokol COVID, yaitu Anda semua jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun, jangan lupa memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, Anda semua jangan lupa berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak solihah, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-34 dan 35 yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia adalah permusuhan, seolah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Anak-anak solihah, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat kita marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Masya Allah. Jadi Anda solihah semuanya, jangan lupa kita terus berbuat kebaikan ya nak. Jangan kita berharap keburukan untuk orang, walaupun orang itu berbuat buruk sama kita. Tapi kita harus mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, kontrak belajar kita seperti biasa ya. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan belajar. Yang kedua, memperhatikan materi yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas yang diberikan. Insya Allah dikumpulkan dengan tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sekarang masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran ini, Anda semua dapat mengenal gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan dalam aktivitas air. Yang kedua, dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran, Ananda dapat mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini ada 2 macam pembelajaran. Ada yang termasuk dalam PJOK, yang satu lagi masuk juga kepada PKN, yaitu jenis-jenis keberagaman karakteristik individu. Nah, sekarang kita lihat apa materinya. Nih, gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan dalam aktivitas air. Ya, kita lanjutkan. Nih, gerak dasar lokomotor. Nah, ini ada pengertiannya sayang. Nih, apa ya? Ustazah, apa ya gerak dasar lokomotor?
non-lokomotor dan manipulatif itu Ustazah. Nah, sebelum kita melihat contoh gerakannya, Ustazah akan menyampaikan sedikit pengertiannya, yaitu gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Misalnya gerakan berlari, melompat, berjalan, dan memanjat. Sementara gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan berpindah tempat. Misalnya memutar, menggeleng, membungkuk, dan mengayun. Atau mengangkat tangan, atau mengangkat kaki. Nah, itu termasuk gerakan non-lokomotor. Gerakan yang disertai dengan tidak berpindah tempat, tapi dia bergerak Solihah. Nah, yang terakhir gerak manipulatif ialah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan anggota badan dengan menggunakan objek atau benda. Misalnya menendang bola, terus melempar, misalnya melempar bola atau melempar batu. Terus yang ketiga mendorong, mendorong meja, mendorong kursi, memukul, memantul, serta mengguling, menerima, menangkap, dan menghentikan. Nah, ini termasuk gerak manipulatif. Gerakan dengan anggota badan kita yang menggunakan objek. Nah, jadi ada 3 gerakan ya Solihah. Gerak lokomotor, yaitu gerakan berpindah tempat, di mana seluruh tubuh itu bergerak. Yang kedua, gerakan non-lokomotor, gerakan yang tidak disertai berpindah tempat. Kita hanya diam di tempat. Misalnya kayak lari di tempat, jalan di tempat. Nah, atau memutar atau menggeleng, tapi tidak berpindah tempat ya Solihah kalau yang non-lokomotor. Dan gerak manipulatif, gerakan yang dilakukan anggota badan dengan menggunakan objek. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya dalam bentuk permainan aktivitas air. Nah, ini dia. Sekarang kita baca sama-sama ya nak. Ali dan teman-temannya senang berolahraga. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hari Ahad, Ali bersama Yusuf, Fadil, Musa, dan Zafran berolahraga di kolam renang. Tetapi sebelum berolahraga di kolam, Ali dan teman-temannya melakukan pemanasan dahulu agar tidak cedera otot atau kram. Olahraga yang dilakukan Ali dan teman-temannya yaitu melakukan permainan di kolam renang. Nah, jadi Ali dan teman-temannya ini Solihah sebelum olahraga mereka melakukan pemanasan dahulu. Sekarang kita lanjut. Dalam bermain di kolam, nah ini Ali bermain gerakan berjalan di air. Gerakan Ali termasuk gerak dasar lokomotor. Sementara Yusuf dan Zafran bermain gerakan memutar dan menekuk lutut. Gerakan Yusuf dan Zafran termasuk gerak dasar non-lokomotor. Iya, karena Yusuf dan Zafran hanya menggerakkan sebagian anggota badannya saja. Mereka tidak berpindah tempat, seperti Ali tadi yang berpindah tempat berjalan. Jadi gerakan Yusuf dan Zafran termasuk gerak dasar non-lokomotor. Masya Allah. Kalau Fadil dan Musa apa ya Solihah? Nah, Fadil dan Musa bermain melempar dan menangkap bola di dalam air. Gerakan Fadil dan Musa termasuk gerak dasar manipulatif. Masya Allah. Kenapa? Karena Fadil dan Musa bermain dengan menggunakan objek yaitu benda. Bendanya apa? Objeknya apa? Yaitu bola. Iya,
mereka melakukan gerakan itu dengan dibantu dengan benda ini, bola ini solihah. Selain itu apa contohnya? Gerakan manipulatif. Ya, gerakan manipulatif seperti kayak solihah lagi memukul palu untuk memasukkan paku itu kan. Nah, itu termasuk gerakan manipulatif. Apalagi masih banyak contohnya solihah ya. Insya Allah solihah paham ya nak. Kita lanjutkan lagi. Nah, Ali dan teman-temannya bermain dengan rukun. Walaupun berbeda-beda jenis permainan, tetapi mereka tetap bermain bersama di dalam kolam. Mereka bermain di kolam yang dangkal dan sangat hati-hati. Nah, jadi ada beberapa jenis permainan tadi yang dimainkan Ali dan teman-temannya solihah. Ada 3. Yang pertama, gerak permainan berjalan di air. Yang kedua, permainan memutar dan menekuk lutut. Yang ketiga, yang dilakukan Fadil dan Musa yaitu bermain melempar dan menangkap bola. Masya Allah. Insya Allah Ananda semua paham ya solihah. Sekarang materinya sudah selesai. Kita lanjut ke evaluasi. Nah, apa ya evaluasinya? Nah, anak-anakku yang solihah, untuk evaluasi silahkan klik link yang sudah dikirimkan di grup kelas ya. Insya Allah dimudahkan. Nah, sebelum kita tutup, Ustazah akan memberikan pesan moral sedikit untuk anak-anak solihah. Anak-anak solihah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Al-Mawardi rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla mengajak untuk tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan dengan ketakwaan kepadanya. Sebab dalam ketakwaan terkandung ridho Allah Azza wa Jalla. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai atau meridhoi. Barang siapa memadukan antara ridho Allah Azza wa Jalla dan ridho manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Masya Allah. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Ustazah berikan untuk Ananda semua. Lebih dan kurang Ustazah minta maaf. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Ustazah tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.